wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini seperti biasa kita doa dulu ya. Andi, pimpin nak sebagai ketua kelasnya. Baik, doa selesai. Gimana? Masih semangat semua? Pasti dong. Kayak biasanya kita cek semangat dulu. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk tangannya berapa? 1 kali. Kalau selamat siang itu 2 kali. Selamat sore itu 3 kali. Selamat malam 4 kali. Ayo kita praktikin yuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, masih semangat semua ya. Coba itu Budi, kenapa itu dasinya nak? Coba dibenerin dulu. Sarah cantik sekali hari ini. Wah, rapi sekali. Oke, sekarang Idu absen dulu ya. Radit hadir, Jungkook hadir, Jaehyun hadir, Ayu hadir. Oke, hadir semua, pinter. Sekarang ibu mau nanya, selama liburan kemarin pas ada virus apa aja ceritanya? Ada pengalaman nggak? Kalau ibu sih ada, kita jadi sering kumpul sama keluarga. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari hikmahnya dari liburan gara-gara ada virus kemarin? Sarah? Oh iya, Sarah mau bilang. Iya, bener banget. Gara-gara libur virus kemarin, kita jadi bisa lebih dekat sama orang tua, lebih banyak waktu di rumah, orang tuanya juga lebih banyak. Yang lebih penting lagi, kita jadi bisa terus menanamkan pola hidup yang baik dan sehat, rajin cuci tangan, mandi 2 kali sehari, iya nggak? Iya, udah rajin-rajin sama pinter-pinter anak ibu. Ya udah, coba ada yang mau maju ke depan buat ini ceritain pengalamannya. Siapa yang berani tunjuk tangan, nanti ada rewardnya. Oh, Santika. Ya udah, Santika, maju Santika. Ayo coba beri tepuk tangan dulu buat Santika. Oke, silakan Santika. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengalaman pribadi. Jadi, Ibu akan menjelaskan apa sih pengalaman pribadi itu. Nah, anak-anak, pengalaman pribadi itu merupakan suatu peristiwa, kejadian yang dialami oleh diri kita sendiri, oleh pribadi kita sendiri. Nah, itu namanya pengalaman pribadi. Jadi tentunya di sini semua anak-anak di sini pasti mempunyai pengalaman pribadi yang tentunya mungkin sulit dilupakan karena sangat menyenangkan. Kayak seperti itu. Contohnya berlibur bersama keluarga. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pengalaman pribadi. Nah, sekarang Ibu yang meminta kalian untuk menyebutkan siapa saja anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Nah, benar sekali. Jadi anggota keluarga kita yang ada di rumah itu ada ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Pintar. Nah, sekarang ibu akan mengajak anak-anak semua untuk membaca cerita yang ada di buku. Ya, sekarang kita akan belajar sama-sama. Ini cerita pengalaman dari Doni. Oke. Beberapa hari lalu, Doni mengikuti lomba di sekolah. Doni mengikuti lomba bergantung di palang tunggal. Doni berdiri di bawah palang tunggal. Bapak guru membunyikan peluit, bertanda perlombaan dimulai. Doni langsung melompat, kedua tangannya memegang palang tunggal, dan siswa yang paling lama bergantung itu akan menjadi pemenangnya. Doni paling lama bergantung di palang tunggal. Doni pun berhasil menjadi pemenangnya. Nah, itu tadi cerita dari pengalaman si Doni. Sekarang Ibu akan persilakan siapa yang ingin bertanya dari cerita tadi. Nah, oke, ada pertanyaan dari Lala. Jadi, perlombaan yang diikuti Doni itu merupakan pengalaman pribadi Doni ya, Bu? Iya, benar sekali. Jadi, perlombaan yang diikuti Doni itu merupakan salah satu pengalaman pribadi yang dimiliki Doni. Nah, Doni mengikuti perlombaan dan juga memenangkannya. Itu merupakan pengalaman pribadi yang mungkin menyenangkan dan juga menegangkan untuk Doni. Seperti itu. Nah, jadi mungkin sekarang di sini anak-anak sudah pada mengerti ya apa itu pengalaman pribadi.
Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok untuk kalian berdiskusi tentang pengalaman pribadi kalian masing-masing. Nah, lalu setelah kalian berdiskusi, Ibu akan memanggil salah satu perwakilan dari kelompok untuk menceritakan kembali pengalaman pribadi yang dimiliki, oke? Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan semua pengalaman pribadi dari masing-masing perwakilan kelompok. Wah, itu menyenangkan sekali ya, seru sekali tentunya pengalaman kalian banyak sekali ternyata. Nah, sekarang kita akan setelah kita belajar tentang pengalaman pribadi, kita akan belajar tentang Pancasila. Dan Ibu ingin bertanya nih, sekarang siapa yang tahu apa itu Pancasila? Nah, benar sekali. Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Ada berapa sih sila dalam Pancasila? Iya benar, ada 5 sila dalam Pancasila. Sekarang kita akan menyebutkan sila dalam Pancasila itu secara bersamaan. Tentunya semua anak-anak di sini pasti sudah hafal dong bunyi dari setiap sila Pancasila. Nah, oke, sekarang kita akan membaca bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, wah pintar-pintar sekali nih. Semuanya sudah bisa membaca Pancasila, menyebutkan Pancasila dengan lantang dan juga benar. Wah, pintar-pintar sekali. Nah, sekarang setelah kita sudah mengucapkan Pancasila, nah Ibu di sini akan menjelaskan, akan menunjukkan setiap simbol dari sila yang terdapat dalam Pancasila. Nah, jadi ada 5 simbol yang terdapat dalam sila Pancasila. Ada bintang, kepala banteng, terus pohon beringin, padi dan kapas, dan juga rantai. Nah, jadi simbol bintang ini adalah simbol sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya simbol yang kedua, simbol sila kedua yaitu rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya itu sila ketiga, itu disimbolkan oleh beringin, yaitu persatuan Indonesia. Terus yang keempat, itu disimbolkan oleh kepala banteng. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, itu tadi kalian sudah bisa menyebut mengucapkan Pancasila, terus juga tentunya sudah mengetahui masing-masing simbol dari sila. Sekarang Ibu mempunyai game, jadi judulnya menjodohkan simbol sila Pancasila. Jadi bakal menyebutkan simbol ataupun sila Pancasila dan kalian harus menjodohkannya dengan simbol ataupun sila keberapa gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama, simbol bintang. Iya, benar sekali. Jadi simbol bintang itu merupakan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali, simbolnya yaitu padi dan kapas. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, benar sekali. Simbolnya adalah kepala banteng. Selanjutnya, simbol rantai. Apakah bunyi dari sila dari simbol rantai? Rantai. Benar sekali. Yaitu bunyinya, apa ayo? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang terakhir, pohon beringin. Benar sekali. Jadi bunyi dari simbol pohon beringin itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, sudah selesai game dari Ibu. Wah, di sini anak-anak semuanya sudah mengetahui apa itu Pancasila, sudah bisa menyebutkan Pancasila, terus dan juga sudah mengetahui simbol dan dari Pancasila.
Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dari penerapan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu dengan berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleha. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu dengan berperilaku santun dan sopan terhadap kedua orang tua, serta juga saling menolong satu sama lain. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya yaitu dengan berteman dengan siapa saja, dan juga kita tidak boleh bertengkar antara teman yang satu dengan yang lainnya. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Penerapannya yaitu dengan menghargai pendapat orang lain, dan juga saat kita menentukan ketua kelas itu kita harus saling sama-sama memilihnya gitu. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Yaitu dengan gotong royong, dan juga kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan terkait perilaku-perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Sekarang Ibu mau nanya nih, perilaku sholat itu mencerminkan sila keberapa anak-anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya ya. Ya, coba Dinda. Ya, benar sekali. Sholat itu merupakan cermin dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sekarang ada yang mau ditanyain nggak nih sama Ibu terkait materi mengenai Pancasila? Oh, Haikal mau nanya. Coba, apa pertanyaannya? Oh, oke. Ibu ulangin lagi pertanyaan dari Haikal. Tadi kata Haikal, ayahnya Haikal itu suka gotong royong di masjid, ya? Jadi gotong royong itu penerapan sila yang keberapa sih, Bu? Ada yang tahu penerapan sila yang keberapa? Tadi Ibu sudah jelasin. Iya, benar. Jadi gotong royong itu merupakan penerapan dari sila yang kelima. Oke, pinter anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, karena tadi kita udah belajar banyak banget, jadi supaya kita nggak bosen, Ibu mau ngajakin kalian nyanyi nih. Ada yang tahu nggak penyanyi lagu apa? Iya, bener banget. Karena tadi kita belajar Pancasila, jadi kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adalah sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Yeay, udah selesai nih kita nyanyinya. Tadi anak Ibu semuanya semangat. Ibu mau nanya nih. Tadi kita nyanyi itu diiringin pakai apa? Siapa yang tahu? Oke, coba Riko, pakai apa tadi kita nyanyi? Pakai suara. Ibu, iya dong, kita nyanyi pakai suara. Maksud Ibu tadi kita diiringin pakai apa nyanyinya? Oke, coba Ita jawab. Iya, bener banget Ita. Tepuk tangan buat Ita. Jadi tadi kan kita nyanyi pakai diiringin dengan musik. Oke, jadi Ibu selanjutnya bakalan ngebahas tentang musik nih. Lebih tepatnya yaitu alat musik ritmis. Nih, siapa nih dari anak-anak Ibu yang udah tahu apa sih alat musik ritmis itu? Wah, jadi anak Ibu belum ada yang tahu nih alat musik ritmis itu apa? Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada tertentu. Tetapi, alat musik ritmis itu dimainkan untuk mengiringi suatu irama dan juga mengatur tempo dalam sebuah lagu, anak-anak. Nah, alat musik ritmis itu dimainin pakai apa sih, Bu?
Jadi alat musik ritmis itu cara memainkannya itu dengan dipukul atau dengan digesek. Nah, jadi contoh dari alat-alat musik ritmis itu ada apa aja sih, Bu? Oke, jadi yang pertama itu ada tamborin, selanjutnya itu ada rebana, selanjutnya itu ada gendang, dan selanjutnya itu ada triangle, dan terakhir ada simbal. Oke, jadi itu tadi ada 5 contoh dari alat-alat musik ritmis. Nah, jadi anak-anak, selain itu di dalam musik itu juga terdapat yang namanya birama. Jadi birama itu apa? Oke, birama itu adalah ketukan. Nah, di sini ibu bakal ngebahas tentang tanda birama. Oke, jadi tanda birama itu merupakan tanda yang fungsinya untuk menentukan ketukan dalam sebuah lagu. Jadi tuh kita bisa ngeliat, oh lagu ini ketukannya berapa banyak ya, kayak gitu. Nah, ini ibu kasih contoh, misalkan ini ada lagu Garuda Pancasila yang tadi kita nyanyiin, itu di sini ada ketukannya, yaitu yang ini 4/4. Nah, ini yang dinamain dengan tanda birama. Nah, jadi 4/4 itu artinya dalam satu birama itu terdapat 4 not 1/4 gitu dalam kita memainkan alat musik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan juga karena jam kita udah mau habis, ibu mau ngasih kalian tugas, oke? Jadi ditulis ya anak-anak ya, tugasnya yaitu tuliskan alat musik ritmis yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi nanti kalian kasih contoh apa aja sih alat-alat yang ada di rumah kalian, alat-alat musik ya. Alat-alat musik yang ada di rumah kalian tulis di buku PR, lalu kumpulkan kepada ibu pada saat pembelajaran berikutnya, oke? Nah, itu tadi pembelajaran yang telah kita lakukan. Gimana belajarnya hari ini? Seru banget ya. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, kita ingat-ingat dulu nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Ibu akan secara umum itu ada 3 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu tentang pengalaman pribadi, yang kedua tentang Pancasila, dan yang ketiga itu tentang musik. Nah, oke, dari 3 poin tadi kita bahas tuh satu persatu. Kita bahas singkat-singkat aja untuk mengingat lagi pembelajaran yang tadi sebelum kita pulang. Nah, yang pertama itu pengalaman pribadi. Nah, jadi pengalaman pribadi ini semua peristiwa yang pernah kita alami, baik itu yang menyedihkan, menyenangkan, membosankan, menegangkan, dan yang lain-lain. Semua itu disebut pengalaman pribadi. Nah, untuk poin kedua itu Pancasila. Nah, dari Pancasila itu tadi kita sudah sama-sama melafalkan Pancasila, kelima sila. Kemudian kita tadi telah mengetahui simbol-simbol pada Pancasila. Terus kita tadi sudah bermain dengan menjodoh-jodohkan sila Pancasila dengan bunyi sila secara tepat dan benar. Kemudian yang ketiga musik. Nah, musik ini kita tadi membahas tentang alat musik ritmis dan juga membahas tentang birama. Nah, tadi macam-macam alat musik ritmis itu kan alat musik yang cara memainkannya itu dipukul dan digesek. Contohnya seperti rebana, simba, gendang, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk birama tadi, apa birama? Ya, benar sekali. Birama itu adalah ketukan nada. Seperti contohnya tadi dari lagu Garuda Pancasila, itu biramanya 4/4. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kalau sholat itu termasuk sikap mencerminkan sila keberapa ya? Ke-1, kedua, atau ketiga, keempat, kelima? Hayo, siapa yang masih ingat? Tadi udah dibahas ya. Lala,
Sila ketiga, kurang tepat nih. Ayo diingat-ingat lagi. Siapa yang bisa jawab? Ya, Dani? Sila pertama. Ya, benar sekali. Ayo kasih tepuk tangan untuk Dani. Nah, Dani masih ingat ya. Jadi semuanya harus ingat bahwa sholat itu mencerminkan sila yang pertama. Nah, oke, Ibu mau tanya satu pertanyaan lagi. Kalau simbol bintang itu simbol dari sila keberapa sih? Sila pertama. Wah, pinter ya, pada masih inget nih kalau simbol-simbol sila, karena tadi bermain ya pakai media, jadi kita lebih mudah diingatnya. Nah, itulah tadi bahasan-bahasan sekilas kita sebelum kita pulang ke rumah tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi pesan dari Ibu untuk kalian semua, semangat dalam belajar, jangan males-malesan, karena males-malesan itu nggak bisa buat kita jadi pintar, nggak bisa kita jadi anak yang soleh-solehah. Nah, jadi pesan Ibu yang semangat belajarnya, pesan dari Ibu semangat belajarnya, yang giat belajar lagi, belajar nggak cuma di sekolah tapi belajar juga di rumah bersama orang tua. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan ayo ketua kelas silahkan dipimpin untuk kita berdoa. Nah, berdoa selesai. Kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa besok. Semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.